Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah menyiapkan berbagai macam benang warna coklat, beda merek tapi tetap satu ukuran, coklat tua, warna kopi susu, dan warna krem. Saya juga sudah menyiapkan hakpen ukuran 3 atau 4 ya. Oke, kita akan mulai dulu ya. Langkah pertama, kita akan membuat bunga 8 kelopak terlebih dahulu. Bunga yang seperti ini nanti kita akan sambung-sambung bagian sisi-sisi dari bunga tersebut. Oke ya, kita mulai ya. Saya sudah menyiapkan benang warna krem, kemudian saya gulung-gulung seperti ini 10 kali atau 10 putaran. Kemudian tahan. Nah, kita akan mengelilingi gulungan-gulungan tersebut dengan tusuk single. Jadi dia nanti pusat dari bunganya akan terlihat lebih menggembung ya. Kita akan memulai dengan memutari tusuk single seperti ini. Nanti totalnya ada 16 tusuk single. Di sini agak hati-hati ya, karena kita memegang benang yang agak kurang rapi yang ada di jempol kiri saya. Tapi nanti setelah diputari dengan tusuk single, nanti dia akan terlihat rapi. Lanjut. Oke. Udah hampir sampai. Kita udah mendapatkan satu lingkaran. Sudah cukup rapi di sini menurut saya. Tusuk single terakhir. Kita udah dapat 16 tusuk single. Kemudian saya akan mengakhiri lingkaran ini. Saya akan menutupnya dengan satu tusuk single, kemudian saya akan membuat 6 rantai ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 rantai ini, satu rantai akan saya gunakan untuk belok. Jadi nanti saya skip satu lubang dan kemudian saya mau isi dengan 5 tusuk single. Oke, lanjut lagi, kita isi dengan 5 tusuk single seperti ini tusuk singlenya. Jadi nanti awalnya kita akan bikin seperti gurita ya. Kemudian kasih 2 tusuk single seperti ini, satu, kemudian satu lagi, dan kita akan bikin 6 chains, 6 rantai ke atas. Skip satu lubang, kemudian kita bikin 5 tusuk single. Oke, kita akhiri dengan 2 tusuk single. Nah, kita mau mulai lagi. 6 rantai ke atas. Kemudian skip satu lubang dan kemudian isi dengan 5 tusuk single. Beri 2 tusuk single dan lanjutkan prosesnya seperti sebelumnya. 6 rantai, kemudian skip satu lubang, kemudian 5 tusuk single.
lanjut lagi 2 rantai dan ulangi prosesnya. Nah, nanti totalnya ada 8 ya. Kita udah dapat 8 tulang bunga, kita sebut saja tulang bunga. Kemudian saya mau mengakhiri dengan tusuk slip. Kita mau umpetin sisa-sisa benangnya di belakang rajutan. Selain untuk biar lebih rapi, dia juga biar kuat ya ketika kita selip-selipkan macam ini. Nah, kita mau siap-siap bikin kelopaknya nih. Kan ini sebagai dasar ketika kita bikin bunga 8 kelopak. Saya akan menggunakan benang yang berbeda. Di sini warna mocha, warna krem tua, atau warna apa ya, coklat yang agak sedikit seperti mirip kopi. Saya ikat benang saja seperti ini, masukkan biar kuat, kasih tusuk single dulu. Nah, lubang-lubang yang ada di kaki-kaki tulang bunga ini saya akan isi dengan tusuk double. 1 lubang 1 tusuk double, nanti totalnya ada 5 tusuk double di sini. 2 3 4, kemudian 5. Oke, kita akan membuat lengkung. Sisi lengkung pada bagian atas kelopak, nanti dalam 1 lubang saya akan isi dengan 3 tusuk double. 2 3, kemudian 1 chains, 1 rantai, dan di lubang yang sama saya akan isi dengan 3 tusuk double lagi. Oke, seperti ini ya. Ketika sudah terisi, kita akan lanjut ke lubang selanjutnya. 1 lubang kita isi dengan 1 tusuk double. Lanjut. Oke, 4, kemudian 5. Nah, kita udah dapat nih di sini. Kemudian saya mau ikatkan 1 tusuk single di tengah-tengah di antara 2 rajutan tersebut. Nah, kita udah mendapatkan 1 kelopak. Lanjut kita akan membuat kelopak sebelahnya. Prosesnya sama, kita bikin dengan 1 lubang kasih 1 tusuk double. Nanti totalnya ada 5 tusuk double di sini. 3 4, kemudian 5. Untuk bagian lengkungnya kita isi dengan 3 tusuk double pada lubang yang paling ujung. 2 tambah 1 rantai, kemudian kita isi lagi dengan 3 tusuk double. Lanjut kita akan ke lubang sebelah. 1 lubang 1 tusuk double, totalnya nanti ada 5 tusuk double. Oke, ini udah dapat 5. Masukkan ke tengah-tengah di sini, ikat dengan tusuk single. Kemudian ulangi prosesnya seperti yang sebelumnya. Nah,
Nanti hasilnya akan cantik seperti ini. Nah, kita sudah sampai pada proses terakhir, bunganya sudah jadi. Kemudian saya mau akhiri dengan memberikan tusuk slip, dan nanti benang-benang sisa akan saya umpetin di belakang biar dia kelihatan lebih rapi dan kuat seperti itu. Benang-benang sisanya diumpetin di belakang rajutan biar dia tidak terlalu berhamburan. Dia juga bisa lebih kuat karena kita nanti akan putus nyambung benang. Nah, udah jadi bunganya. Kemudian proses yang selanjutnya kita akan menyambung bagian dari dua sisi kelopak bunga tersebut ke sisi yang lain, kemudian dua sisi pada bagian samping, dua sisi bagian atas, dan dua sisi nanti juga akan di bagian bawah. Nah, ini adalah bunga yang sudah siap, sudah jadi, dan saya akan mulai menyambungnya. Di sini saya memilih warna lain biar kelihatan ya. Nah, warna krem yang saya jadikan kelopaknya. Prosesnya tinggal membuat 5 tusuk double pada lubang yang sudah dibikin pada tulang-tulang kelopak bunganya. Kemudian di sini saya mau membuat 3 tusuk double untuk sisi lengkung ujungnya. Dua, kemudian 3. Nah, saya mau mulai mengkaitkan. Kalau tadi sebelumnya bunga sebelumnya kita kasih chain saja, di sini chainnya saya mau kaitkan saja. Ambil, kemudian tarik. Oke, seperti ini, hanya seperti ini. Kemudian lanjut ke 3 tusuk double. Lanjut lagi dengan 3 tusuk double. 2, kemudian 3, dan selanjutnya 1 lubang 1 tusuk double. Totalnya nanti ada 5. Seperti ini. Lanjutkan. Kemudian saya sudah memulainya dan saya akan melanjutkan untuk proses penyambungan kelopak yang kedua. Di sini untuk lengkungnya saya isi dengan 3 tusuk double. Kemudian saya akan mengkaitkan, ambil benang, masukkan dulu ke kelopak yang satu, ambil benang, tarik, kasih 1 rantai. Boleh kasih 1 rantai, boleh enggak ya, tergantung nanti tarikannya seperti apa, terlalu sempit atau terlalu kakukah benangnya, boleh ditambahkan 1 rantai. Kemudian tambah lagi 3 tusuk double di sini, dan selanjutnya 1 lubang 1 tusuk double. Nah, hasilnya seperti ini ya sambungannya. Terus lanjutkan sampai kita mendapatkan sambungan untuk 12 bunga macam ini. Ini adalah 6 kelopak yang sudah saya sambung. Saya mau lanjut lagi. Nah, di sini udah hampir ada 10 bunga yang sudah tersambung. Nanti seperti ini ya, saya
sambung lagi sisi-sisinya. Totalnya nanti ada 12 kelopak. Setelah 12 bunga sudah tersambung, nanti bentuknya seperti ini, kayak sarung seperti itu. Nah, di sini masih ada bolong-bolongnya. Bolong-bolongnya di sini nanti akan saya tambahkan dengan rajutan juga. Saya menggunakan benang krem tua atau benang mocha ya, atau kopi susu ini ya. Yang jelas di sini saya menggunakan gradasi beberapa macam warna coklat. Kemudian sisi tengah saya sudah menyiapkan juga macam ini. Nanti saya akan memasangnya untuk sisi tengahnya. Nah, di sini saya mau ikat saja benang untuk menyambungnya. Oke, kemudian saya akan memulai dengan mengkaitkannya pada bagian rajutan yang sudah saya bikin 3 rantai ke atas. Kemudian saya isi dengan 4 tusuk double pada lubang yang sama. Oke, sudah dapat. Nanti totalnya memang ada 5 isian ya. Ambil, tarik. Nah, kita udah dapat tusuk popcorn di sini. Kasih 2 rantai. Nah, di sini saya akan mulai mengkaitkan pada sisi bagian dalam kelopak di sini. Saya kaitkan saja. Ambil satu sisi benang. Semoga kelihatan ya. Kemudian kaitkan benang yang ada di depannya. Sebentar, saya ulangi lagi. Ambil satu sisi benang, kemudian kita akan mulai kaitkan, ambil lagi, kemudian 2 rantai. Dan kita akan mulai dengan tusuk popcorn lagi. Nah, saya skip satu lubang di sini untuk lubang-lubangnya. Saya akan memulai dengan tusuk popcorn di sini yang berisi 5 tusuk double. Isi dulu dengan 5 tusuk double. 4, kemudian 5, tarik sedikit, ambil dari depan, kaitkan, tarik. Oke ya, benang sisanya diumpetin dulu, tambah 2 rantai, kemudian saya akan memperjelas di sini, mengkaitkan pada bagian sisi kelopak. Oke, ambil sisi kelopak yang kira-kira bisa dikaitkan. Usahakan tengah-tengah kelopak ya, biar nanti simetris. Oke, kaitkan benang, tarik, kemudian tarik lagi. Dua rantai, kemudian kita mau bikin tusuk popcorn yang ketiga, tapi skip dulu satu lubang ya untuk jarak antar popcornnya. Masih dengan 5 tusuk double untuk isian popcornnya, 4, kemudian 5, tarik, ambil dari depan, kaitkan, tarik. Lanjutkan dengan rantai, kemudian tusuk popcorn lagi, seperti itu ya. Nah, nanti sisi-sisinya akan kita sambungkan, sisi bunga yang krem muda di sini, sisi-sisi di sini, dan seterusnya.
Setelah rantai nanti kaitkan pada sisi benang warna krem. Ambil satu sisi benang, kemudian tarik, lanjutkan 2 rantai, kemudian mulai dengan tusuk popcorn lagi, beri jarak 1 lubang, 2, 3, 4, 5, tarik, ambil dari depan, kaitkan, tarik, kemudian 2 rantai. Oke, selanjutnya kita akan mengkaitkan dengan proses yang sama, kurang lebih seperti itu. Ambil satu sisi saja, kaitkan, tarik, 2 rantai. Lanjutkan prosesnya ya sampai 8 sisi tersambung semua. Oke, seperti ini. Di sini baru sebagian jalan, nanti sisi yang lain di sini. Kemudian akan kita lanjutkan prosesnya. Tapi di sini saya percepat saja karena saya hanya akan mengulangi proses yang sama. Oke, semua sisi bunga sudah tersambung. Bagian rajutan yang kosong, saya akan merapikan benang sisanya. Saya selip-selipkan di sini biar dia juga tidak terlalu berantakan. Kemudian karena banyak putus nyambung benang, jadi kita bikin dia lebih kuat. Lanjut ya, untuk sisi bagian tengahnya kita sudah tutup. Keep going karena prosesnya cukup menyita banyak ketelitian di sini. Oke, saatnya kita akan mengisi sisi pada bagian bawah ya. Bawah rajutan juga perlu diisi dengan kurang lebih setengah proses saja, setengah proses bunga yang kecil. Di sini saya sudah menyiapkan pusat dari bunganya. Caranya sama, saya akan menggunakan benang warna kopi susu, warna mocha tua.
Saya isi lubang dengan 5 tusuk di sini. Saya mau bikin tusuk popcorn. Kemudian ambil dari depan, kaitkan, tarik 2 chains, kemudian kaitkan pada sisi kelopak yang di sini, yang dikaitkan 4 ini ya, 4 sisi kelopak yang besar. Prosesnya sama, tapi di sini hanya setengahnya. Oke, tarik, ambil 2 rantai, kemudian skip 1 lubang. Kita mau bikin 1 tusuk popcorn lagi. Oke, kita ambil lagi, agak tarik, ambil dari depan, kaitkan, tarik, kemudian 2 chains, 2 rantai. Kita kaitkan pada sisi yang kedua, sisi kelopak yang kedua. Kemudian setelah dikaitkan, 2 chains lagi, kemudian tusuk popcorn, dan selanjutnya prosesnya kurang lebih sama. Di sini totalnya nanti ada 5 kelopak kecil ya, untuk proses penyambungan pada sisi atas dan sisi bawah dari tas bunga-bunga yang kita bikin. Kemudian tarik, ambil seperti ini, bikin rantai. Karena sudah tersambung, kita akan mengakhirinya ya. Saya akhiri, saya kaitkan dengan tusuk single tapi pada sisi pusat lingkaran bunga yang kita bikin. Oke, saya berikan tusuk slip untuk mengakhiri, dan saya akan merapikan benang-benang sisanya. Oke, masukkan saja benang sisanya, nanti seperti ini ya. Oke, ini adalah badan tas yang sudah penuh dengan rajutan bunga-bunga yang sudah tersambung. Kemudian saatnya saya akan merapikan sisi atas dan sisi bawah dari badan tas ini. Saya memilih warna mocha atau warna kopi susu ya ini ya. Nah, di sini saya akan memulai dari tengah-tengah sembarang ya. Saya sudah mengikat benangnya, kemudian saya sudah mulai dengan tusuk single. Saya akan memutari bagian atas yang kurang rapi ini dengan tusuk single. Tujuannya adalah agar kita lebih gampang untuk nanti memasang resleting atau bagian alas ya. Kita rapikan di sini dengan tusuk single. Ya, untuk jumlah tusuk singlenya kadang kita harus butuh feeling ya di sini ya, karena saya juga tidak bisa memastikan untuk masing-masing tangan si pembuat dari tas ini kira-kira nanti untuk jumlah tusuk singlenya berapa. Nah, di sini saya hanya mematok pada sisi yang kira-kira dia adalah sisi atasnya. Di sini untuk kelopak besar saya kasih 3. Kemudian karena di sini ada sisi 2 kelopak, maka di sini saya akan membuat rantai 3 rantai juga. Kemudian di sini saya akan menyatukan dengan tusuk single lagi. Di sini saya beri 3 tusuk single. Oke, lanjut ke bunga selanjutnya. Untuk sambungannya saya kasih 1 tusuk single. Kemudian untuk kelopak kecil saya juga akan menambahkan tusuk single 1,
3, kemudian di sini satu lubang satu tusuk single saja. Oke. Lanjutkan prosesnya ya. Kita sebut saja di sini nanti layer pertama. Oke, kita lanjutkan layer pertama. Kurang lebih di sini. Kasih lagi tusuk single. Tusuk single lagi. Kemudian tusuk single lagi. Lanjut ke kelopak besar. Kita kasih 3 tusuk single dan lanjutkan sampai 1 putaran. Di sini saya sudah selesai, tapi saya akan memutarinya untuk lebih merapikan lagi. Saya putari 1 lubang 1 tusuk single. Oke ya, lanjutkan dengan 1 lubang 1 tusuk single pada putaran yang kedua ini. Kemudian nanti untuk putaran yang ketiga, saya akan lebih mengecilkan tusuk single ini, karena nanti kalau konsisten 1 lubang 1 tusuk nanti akan melebar untuk sisi pada bagian bawahnya. Saya mulai dengan putaran ketiga, melakukan tusuk cluster pada sambungan di sini. Oke, seperti ini. Lanjut lagi tusuk single. Ini tusuk clusternya ya. Pada sambung-sambungan bunga yang tadi saya melakukan tusuk cluster di sini ya, untuk mengurangi jumlah tusuk single yang saya bikin agar dia tidak melebar. Sisi atas dan sisi bawah kurang lebih sama proses menyambungnya. Kita udah dapat sisi yang rapi. Selanjutnya saya akan membuat alas sisi pada bagian bawah. Di sini saya akan membuat alas mulai dari sisi tas kanan ke kiri ya. Nah, saya memilih sisi yang kurang lebih simetris untuk saya bikin alas di sisi seperti ini. Kemudian saya mau melakukan atau membuat tusuk single bolak-balik. Jumlahnya nanti ada 12 tusuk single. 12 tusuk single bolak-balik. Seperti ini, ambil pada bagian yang kurang lebih simetris, kemudian satu rantai balik, tusuk single lagi. Satu rantai balik, kemudian tusuk single lagi. Oke, lanjutkan prosesnya ya. Setelah panjang tusuk single bolak-balik ini dapat kurang lebih 19 cm, kemudian saya mau menyatukan sisi-sisi dari alas tas ini dengan tusuk single ya.
Saya mau rajut dari arah dalam. Saya mulai untuk merajut, menyatukan salah satu sisi dari tas ini. Saya satukan saja dengan tusuk single. Satu lubang, satu tusuk single saja. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini alas yang satu saya sudah mulai jalan untuk menyatukan alas yang lain. Di sini belah kiri saya biarkan lepas terlebih dahulu. Nanti ketika sisi-sisi alasnya sudah mulai terpasang, di sini saya akan menambah atau mengurangi rajutan yang sudah saya bikin. Tujuannya agar jumlah dari rajutan yang saya bikin tidak terlalu banyak atau tidak terlalu kurang untuk proses pembuatan alas ini. Nah, di sini sudah terpasang semua. Saya akan menambahkan ring dan kemudian di sini ada tambahan rajutan juga. Saya tambahkan di sini ya. Oke, rajutan tas nanti tinggal finishing saja. Selamat mencoba ya Bunda.